Semoga Anda menikmati dan juga semoga Anda mendengarkan. Jangan dengarkan sendirian, karena sendiri itu siapa tahu ada yang menemani. Merinding. Kita mulai. Selamat malam teman-teman viewers, listeners dari Merinding Story. Pada malam ini saya host akan menceritakan kisah atau cerita yang konon ini sudah lama ya, dan memang tempatnya pun sudah lama berada di situ. Dan bagi kalian atau teman-teman yang sudah melihat iklan atau judulnya, barang siapapun yang pernah mendatangi tempat itu, silakan kalian boleh komen di bawah. Namun selama cerita dimulai, sebelumnya host mohon maaf apabila tidak dapat menyambut satu persatu yang hadir di Merinding Story channel Pap Dogdan. Sebelumnya, mari kita mulai cerita yang pertama dan yang terakhir. Goa Belanda. Bagi teman-teman yang pernah mendengar nama Goa Belanda, terletak di Bandung, berdampingan dengan Goa Jepang. Betul. Barangkali teman-teman ada yang pernah mendatangi atau memasuki Goa Belanda. Silahkan kalian bisa komen di bawah. Namun komen tersebut tidak akan host bacakan, karena host akan menceritakan kisah dari Goa Belanda. Untuk Goa Belanda, ada yang sudah mengetahui bahwa rupanya memang menyeramkan. Dari namanya pun agak sedikit menegangkan. Goa Belanda. Ya, Goa Belanda itu kurang lebih apabila dilihat ketika malam hari atau sore menjelang arah jam 7 malam akan seperti ini. Ya, dia berkabut, gelap, sunyi, dan juga banyak suara-suara aneh. Namun jangan takut, karena di Goa Belanda itu memang ada banyak lampu-lampu pencahayaan-pencahayaan dari awal lorong masuk hingga lorong akhir. Dan bagi yang pernah memasuki, Anda bisa menyatakan bahwa di Goa Belanda, apakah benar di sana ada satu lorong tersembunyi yang dilarang dimasuki oleh siapapun? Dilarang dimasuki dan di gerbang tersebut dirantai. Lalu tulisan dilarang masuk sudah sangat lusuh dan sudah terlalu lama, karena memang sampai sang pengelola pun itu tidak pernah memasuki ruangan tersebut. Maka dari itu dijaga. Untuk malam ini akan diceritakan apa sebetulnya dan sebenarnya isi dari lorong yang dipagar oleh sang pengelola dan bertuliskan dilarang masuk.
Bagi teman-teman yang pernah memasuki, kalian bisa komen. Bagi yang belum pernah, kalian bisa dengarkan. Jadi hari ini host akan membahas salah satu tempat angker ya di Bandung, yaitu Gua Belanda. Tempat ini bukan hanya saksi sejarah kolonial zaman Belanda, tapi juga menyimpan cerita-cerita yang membuat merinding bulu kuduk. Ya, merinding. Konon ada satu lorongnya, betul, yang tadi sudah saya ceritakan, yang tidak boleh dimasuki siapapun, karena yang masuk itu akan pulangnya tidak lagi sama. Ya, begitu kalian memasuki lorong, Gua Belanda, kalian melihat di sana ada kegelapan yang sangat mencekam, disertai kabut tipis dan sangat-sangat menggigil apabila itu di malam hari, saudara-saudara, teman-teman. Bayangkan, dari struktur bangunannya saja sudah berlumut. Berarti Anda bisa membayangkan dalamnya seperti apa suasana udara lembabnya. Oke, singkat cerita, ketika itu ada beberapa, ini kurang lebih di tahun 2000 berapa ya, kurang lebih di sekitar 2019 ya, sebelum COVID ya sepertinya. Sebelum 2019 ada 5 orang mahasiswa berencana memasuki Gua Belanda karena mereka meriset apa sih yang ditakutin. Toh hanya gua. Toh itu memang peninggalan zaman bersejarah yang konon katanya banyak hal-hal yang menakutkan, mengerikan yang terjadi ketika kita memasuki gua tersebut. Apakah benar? Ya, mereka mencoba memasuki gua tersebut pada tahun 2019. Awalnya 5 orang, namun 1 orang berhalangan. Akhirnya mereka hanya berempat. Saya tidak menyebutkan namanya siapa-siapa. Anggap saja apabila ada sebutan nama, mungkin itu hanya sebuah kebetulan ya. Namun saya memang tidak akan menyebutkan namanya. Si A, B, C, dan D saja. Jadi ketika itu mereka mengetahui bahwa Gua Belanda dari mulut depan seperti ini ada gemericik air, tetesan air dalam gua, di mana malam itu mereka mencoba memasuki, kurang lebih datangnya sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore A, B, C, dan D itu datang di depan mulut gua. Padahal di situ sudah dijelaskan oleh pengawas atau ada pengelola, jangan jangan memasuki area gua tersebut setelah jam 5 sore. Namun mereka jam 4 sore masih di sana, masih menunggu sang pengawas, sang pengelola tersebut lengah, dan mereka coba menerobos masuk. Ya itulah, mungkin namanya anak muda ya. Mereka masih diselimuti dengan rasa penasaran, ingin tahu. Sayangnya mereka tidak berpikir panjang akibatnya nanti apabila mereka tidak dapat mengantisipasi. Oke, singkat cerita, ketika mereka sudah di depan mulut gua, mereka memasuki pelan-pelan. Karena dari awal mulut gua ini memang sudah mulai ada cahaya-cahaya ya, agak redup, memang dia kuning tidak putih. Lalu setelah memasuki gua tersebut, mereka mengingat, karena mereka membawa kamera ya, mereka membawa handycam kecil, kamera mungkin atau action kamera yang direkam ketika memasuki gua tersebut. Ketika memasuki gua, mereka merekam dengan pencahayaan yang minim, hanya bermodalkan senter. Dia masuk
senter kiri, senter kanan gitu ya. Lalu ada sebuah cerita seperti ini. Gua ini memang dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Fungsinya bukan untuk wisata, melainkan yaitu bunker pertahanan dan penyimpanan logistik. Di dalamnya memang banyak ruangan, ruang tahanan, ruang komunikasi, hingga lorong bercabang yang saling terhubung. Lalu, sang mahasiswa 4 orang ini mencoba masuk. Mereka masuk makin dalam, makin dalam. Setelah makin dalam, otomatis mereka mulai merasakan sedikitnya ada tekanan bahwa ngerasa nggak Is? Agak-agak nakutin nggak? Lalu temannya bilang, jangan nakutin gitu loh. Ini kan kita memang misi. Kita kan pengen tahu ini apa isinya. Jangan nakutin gitu dong. Ya enggak, tapi kan kerasa kali. Kita lagi masuk. Udah kalau mau maju. Kalau enggak nih. Gue mau keluar lagi. Ya, oke. Begitu mereka masuk, mereka mencoba mensenter pelan-pelan arah masuk. Dilihat dan dilihat. Hah? Benar, gelap sekali. Untung aku pakai senter ya. Maka itu aku bilang kan aku bawa senter. Untung kamu juga bawa. Ya, untung mereka membawa senter. Kebayang, karena makin dalam suasana goa tersebut makin gelap dan tidak dapat melihat tangan sendiri di depan, tidak dapat melihat. Anda bisa membayangkan betapa gelapnya goa tersebut. Begitu masuk ke dalam dan ke dalam. Setelah mulai masuk ke dalam, masuk, dan mereka teringat ada bunyi sepatu dari belakang. Hah? Bentar. Tadi gua, terus kamu, kan kita berempat ya? Berempat kan? Kita dekat sini. Lalu temannya bilang, iya emang kenapa? Kamu kenapa sih? Kok bikin parno deh? Enggak, bukan gitu. Kamu dengar nggak? Ada suara sepatu. Hah? Iya loh. Hah? Loh, kok nggak ada? Kok nggak ada sih? Dengar nggak? Iya, aku juga denger. Loh, siapa ya? Langsung temannya ada yang bilang, udah, gitu aja takut. Dia yang memegang kamera ya. Sambil memegang kamera seperti ini, dia bilang, udahlah, jalan aja ke depan. Paling juga tamu, paling juga ada orang yang atau pengawas kali, biarin aja, paling ntar kita ketahuan, dimarahin, nanti kita suruh keluar. Makanya sebelum kita ketahuan, kita mau masuk aja ke dalam. Iya ya, nanti kalau pengawas gimana? Kita kan belum nyampe dalam udah disuruh keluar. Yaudah, ayo kita jalan yuk. Ayo jalan. Begitu mereka memasuki terus hingga ke arah lebih dalam. Begitu arah lebih dalam, semuanya terhenti. Bentar. Kok ini kayak ada orang deh? Hah? Ada orang gimana? Bentar ya, gue lihat dulu. Coba gue rewind. Coba, jangan nakutin lo. Enggak. Nih ya. Begitu mereka memutar rekamannya sebentar. Jadi ketika itu mereka sempat mereplay terlebih dahulu rekaman yang dia rekam. Tuh, lo lihat nggak? Siapa nih? Ini di sini? Iya, di sinilah. Ini kan gue rekam. Loh, kejar.
Lalu mereka maju lebih dalam, dan hingga ke dalam itu tidak ada. Mereka tidak menemukan sosok yang tertangkap kamera itu. Mereka tidak menemukan, mereka masuk lebih dalam, dan akhirnya mereka tertegun setelah melihat ke arah kanan. Ya, begitu ke arah kanan mereka melihat, apa nih? Hah? Oh, ini nih. Iya bener nih. Ya, betul. Inilah pintu yang tersegel sudah sekian tahun lamanya oleh sang pengelola, bertuliskan dilarang masuk. Di sana mereka mencoba mengutak-atik rantai dan gembok. Apakah bisa dibuka? Dengan rasa penasaran, mereka mencoba membuka, namun tidak membawa kunci. Namun di sana ada satu teman yang memegang kamera. Awas. Udah. Sama gue. Ini pegang kameranya, pegang. Nih, lo pegang dulu kameranya. Oke. Lu ngapain? Udah diem bentar. Dia mengeluarkan besi ukuran kecil, melengkung, dan juga ada besi panjang. Di sana dia mulai mengotak-atik si gembok tersebut. Kebayangkan? Sudah jelas-jelas di sana bertuliskan dilarang masuk, tapi mereka tetap kekeh, tetap penasaran dengan mencoba mendobrak gembok tersebut dengan picklocking kalau kata saya. Jadi mereka mencoba membuka kunci tersebut. Sudah dibilangin sebelumnya, buat anak muda, remaja-remaja, jangan coba-coba penasaran kalau kalian tidak mau tahu akibatnya. Please, lanjut cerita. Ketika itu, mencoba dibuka, dan mulai terdengar ada suara bisikan-bisikan di telinga. Siapa tuh? Lu denger gak ada yang bisik-bisik? Enggak ada. Ih, sumpah, ada yang bisik-bisik loh. Oh, gak ada ya? Yang bener ah. Tuh, denger gak? Yang mana? Itu. Udah, lu mau buka gak itu? Gemboknya bisa dibuka gak? Ya, bentar, ini lagi diusahain. Ya udah buka aja, nggak usah yang lain-lain lah. Begitu dibuka, akhirnya mereka mencoba membukanya dan berhasil. Dan mereka buka itu pagar yang sudah lama ditutup dan bertuliskan dilarang masuk. Mereka masuk. Ketika mereka masuk, mereka melihat, kok kayak gini sih suasananya? Coba lihat. Tuh, gelap. Masuk lagi ke dalam. Oke, mereka coba masuk lagi ke dalam. Begitu mereka masuk lagi ke dalam, ih, ada kayak ginian? Apa nih? Wah, kita buka yuk. Ayo. Di situ pernah dijelaskan bahwa dulu bentuknya seperti seini dan akhirnya sekarang menjadi seperti ini. Ya, mereka mencoba masuk. Ketika satu langkah, dua langkah mendekati areal tersebut, mulai datang suara-suara sepatu, suara-suara ketawa, dan suara bisikan-bisikan makin jelas. Di antara mereka semuanya saling melihat.
dengar? Kamu dengar? Ya, dengar. Apa ya? Yang memegang kamera tiba-tiba tangannya bergetar dan dia berteriak, teman-teman, please, tolong lihat ke sini, please. Di kamera gua ada apa ini? Please, tolong lihat ke sini, please. Lalu teman-temannya mendekati. Kenapa lu? Hah? Dia bilang, ini nih. Ini di kamera gua. Di kamera gua nyorotin apa ini? Coba lu lihat. Begitu dilihat, wah, apa ini? Ya, mereka langsung didatangi sosok Noni Belanda yang konon katanya mendiami gua tersebut. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan teman-temannya tanpa menghiraukan siapa yang tertinggal, siapa yang lebih dahulu. Mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka lari dan lari dan lari. Namun di sana mereka tersudut pada suatu titik. Dan di sana mereka melihat, kok tempat ini lagi? Kayaknya ke belakang, lari. Mereka lari lagi ke belakang. Begitu lari ke belakang, loh, kok ini? Mereka lari lagi, balik lagi ke belakang. Lari, dan lari. Mereka terus berlari dan mereka selalu menemukan tembok dan tembok seperti ini. Weh, kita keluar gimana ini? Kok gini lagi? Kok kita muter-muter di sini? Ini kemana ini? Ya, mereka hanya berputar-putar di area tersebut dengan memegang kamera yang masih menyala. Akhirnya, tidak lama kemudian, ada seseorang datang membawa senter, berteriak, "Hei, siapa di situ?" Lalu mereka berteriak, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ikutin suara saya." Lalu mereka datang ke arah suara orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah sang penjaga gua Belanda, atau bisa kita sebut security. Security yang tidak memakai baju security ya. Dia hanya memakai kaos biasa yang ya mungkin hanya sebagai pengelola juga. Mereka ditanya, "Kamu dari mana? Dari mana ini? Kan udah dibilang ini jam 6 itu nggak boleh ada yang masuk, jam 5 itu udah ditutup, Dek. Kalian kok maksa masuk, ngapain?" "Iya Pak, maaf, saya salah, kami salah. Kita cuma mau eksplorasi Pak, sekalian tes uji nyali. Soalnya pengen tahu di dalamnya ini ada apa." "Kamu aneh-aneh aja Dek. Ini tuh angker Dek. Masih mending kamu bisa ketemu. Ada beberapa orang terlebih dahulu sebelum Anda, sebelum kalian mencoba seperti ini. Mereka nggak pulang Dek. Dicari-cari sama orang tuanya, sama kami semua seluruh di sini, nggak ada mereka." Dan ternyata konon yang pernah tadi diceritakan pada tahun itu, bahwa siapapun yang masuk pulangnya tidak lagi sama. Itu dia jawabannya. Sang pengelola menjawab, "Mereka nggak pulang lagi Dek." Ya, ada dua alternatif. Satu, apakah mereka pulang dengan dunia yang berbeda? Kedua, apakah mereka pulang ke dalam alam yang sama namun dalam wujud yang berbeda? Masih sebuah misteri Goa Belanda. Dan akhirnya mereka coba cek lagi kembali. Begitu mereka cek kamera, rekaman kamera itu, ya ternyata
betul bahwa rekaman terakhir mereka ketika mereka sebelum merasa keadaan panik adalah dia. Ya, dialah yang terakhir terekam oleh kamera tersebut. Merinding. Kalian pernah coba masuk? Apabila kalian masuk, kalian mungkin akan menemukan dia. Tapi saya sarankan, jangan pernah coba masuk apabila sudah di batas waktu yang ditentukan oleh pihak pengelola. Jangan, karena kalian tidak ingin pulangnya tak sama. Begitu teman-teman. Oke. Lalu untuk ceritanya sampai di sini. Saksikan minggu depan di jam yang sama, jam 8 malam. Dan jangan lupa tap dan share-nya, karena kalian tidak akan tahu apa yang akan kalian dengar, apapun itu, dan apa yang kalian rasakan ketika kalian dengarkan. Host mengucapkan terima kasih, dan juga jangan dengarkan ini sendirian, karena apabila sendirian, host tidak akan bertanggung jawab segala sesuatu hal yang terjadi di luar dari lingkungan host. Oke. Dan jangan lupa saksikan, follow, tap, and share minggu depan. Untuk bagi yang tidak menonton, ini ada tayangan lengkapnya di atas di Pubdogdag channel di YouTube-nya. Kalian bisa cek nanti malam, aku upload hari ini juga. Kalian bisa cek nanti malam atau bisa cek di esok hari, pagi hari. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa jangan dengarkan sendirian. Thank you buat Exdas, ada Revka, ada Karki, ada Vikas, ada Queenie, ada Mochi Rolls, ada Cimot, ada Adi Alfian, ada Bertani di desa, ada Carmila, ada Irwan Alarik, Rahayu, Oktaviani, Hilman, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mohon maaf apabila sedang diceritakan saya tidak dapat menyapa, karena saya akan fokus untuk membuat kalian merinding. Merinding gak sih? Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.